Orang ini tidak mandi karena dia sedang tidur. Hasilnya adalah turun lebih dari 300 kg dalam semalam. Tapi dia tidak menjadi kurus seperti kilat tapi tampak persis seperti manusia besi. Yang lebih mengejutkan lagi, matanya seperti teropong 8x. Bisa melihat nyamuk, gerakannya juga sangat cepat, menangkap nyamuk sambil terbang dengan mudah. Dia pikir dia sakit dan ingin ke dokter. Tanpa disangka, hal tak terduga pun terjadi. Di kantor polisi yang berjarak 5 km, seorang perampok menyandera. Penembak jitu sudah berada di posisinya tetapi tidak berani menembak. Pasalnya, pistol perampok ditempelkan di leher sandera. Situasinya sangat berbahaya, menyaksikan para sandera hampir mati lemas. Dia mengambil sebatang bambu dan melemparkannya. Semua orang yang hadir tercengang. Sesuatu yang bahkan seorang penembak jitu pun tidak dapat memastikannya. Dia melakukannya dengan tongkat bambu. Jangan lihat sekarang dia kuat. Beberapa hari yang lalu Atan hanyalah seorang badut di rombongan sirkus. Tuong Vi adalah ahli melempar pisau. Mengandalkan keahliannya kerap menggodanya di atas panggung seperti monyet. Hari itu sekelompok orang menemukan banyak kotak besi kuno di dalam sebuah gua. Tuong Vi meminta Liu Pi membukanya karena dia takut bahaya. Pembukaan ini sangat menakjubkan karena dipenuhi dengan emas batangan. Tuong Vi segera mengedipkan mata dan menyuruh adiknya membawa Atan untuk berjaga. Sebenarnya bersiap untuk membunuhnya. Ini akan mengurangi satu orang. Banyak orang yang percaya bahwa kotak besi lainnya juga terbuat dari emas. Hasilnya adalah sejumlah besar gas yang dikeluarkan. Gas beracun menyebar dengan sangat cepat. Atan di luar juga tertipu. Saat bertarung, keduanya terjatuh dari atas. Adik Tuong Vi terjatuh dan meninggal di tempat. Atan jatuh ke sungai dan nyaris lolos. Kemudian banyak orang mulai muntah-muntah. Atan tertegun dan jatuh ke perahu nelayan. Para nelayan takut dia akan mati di perahu sehingga mereka membuangnya ke laut. Beruntung dia tersapu ombak ke darat. Namun karena itu dia pun menjadi gemuk. Sesampainya di rumah, dia tertidur. Lalu apa yang terjadi di awal film? Sejak penyelamatannya dengan tongkat bambu, ia menjadi selebriti internet lokal. Reporter Tie Kaye awalnya berencana melakukan wawancara eksklusif dengannya. Tak disangka, saat ini bahaya telah menimpa perampok makam yang tanpa sengaja memiliki kekuatan super. Penampilannya menjadi sangat jelek. Tapi Atan yang juga diracuni masih tetap tampan. Kenapa kamu masih terlihat sama? Kamu sepertinya tidak berubah sama sekali. Banyak orang mengira dia memiliki antibodi dalam darahnya. Mereka berencana mengambil darahnya untuk membuat penawarnya. Di bawah pengepungan mereka, tinju Atan sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Dia akhirnya melakukannya, tetapi kemudian terjadi kecelakaan. Dua pria misterius tiba-tiba bergegas menyerang Tuong Vi. Banyak orang yang lengah. Saya mengambil obat bius dan menusuknya. Kedua orang ini tidak sederhana. Mereka memiliki tanggung jawab khusus untuk menangkap mutan. Tuan Kim pada awalnya tidak menganggap serius Tuong Vi. Namun tak lama kemudian ia mengetahui bahwa Tuong Vi bukanlah mutan biasa. Tidak hanya dia sangat kuat, tapi dia juga kebal. Hanya dalam beberapa ronde, Kim berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Atan ingin melarikan diri dan datang membantunya. Dia dilempar ke tanah oleh pria itu. Dia kemudian dipukul dengan keras oleh lemari es. Namun tiba-tiba dia berdiri kembali seperti mayat, seluruh tubuhnya mengejang, wajahnya memerah. Jika tidak ada yang lain, ini akan menjadi langkah yang lebih besar. Saya melihatnya mengambil pisau terbang dari tanah. Putar 360 derajat dan terbang menuju Tuong Vi. Keduanya melemparkan lebih dari selusin pedang. Tabrakan hebat terjadi di dalam ruangan. Salah satu mutan langsung menerima kotak makan siang. Setelah kilatan api dan kilat, ekor biasa melihat bahwa situasinya tidak baik sehingga dia segera pergi. Atan jatuh ke tanah karena tenaga yang berlebihan. Dia akhirnya ditangkap oleh Kim. Polisi berencana membawanya ke penjara.
Namun kemunculan mutan membuat masyarakat panik. Untuk menenangkan suasana hati semua orang, polisi memutuskan untuk mengubah Ethan menjadi pahlawan super. Selain insiden penyelamatan tongkat bambu sebelumnya, Ethan menjadi terkenal secara online. Kewalahan dengan iklan, hanya dalam beberapa hari, ia memperoleh ketenaran dan kekayaan. Ini menyedihkan bagi semua orang dan orang lain yang gennya masih bermutasi. Penyiksaan yang mereka derita setiap hari sungguh tak terlukiskan. Menonton Ethan yang terkenal di TV, Tuong Vi tiba-tiba menjadi marah. Mereka menemukan Ethan dan memblokir adegan komersial. Kali ini Ethan kesulitan melempar pisaunya. Ini adalah film dalam negeri pertama tentang menjadi seorang master. Ini juga merupakan saat terburuk Iron Man dikalahkan. Menghadapi kekuatan bertarung Tuong Vi yang luar biasa, Ethan hanya bisa kalah. Dia awalnya ingin menggunakan jurus pamungkasnya untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi pembukaannya terlalu lama. Chang Wei menghentikan akumulasi energinya dengan tendangan terbang. Setelah itu dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan. Di saat yang sama, Kim juga berlari mendekat. Mutan perempuan, yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, menantang Tuan Kim sendiri. Tanpa diduga, setelah 2 putaran, Pak Kim menggunakan jarum baja untuk menutupi titik akupuntur. Saya akan membawa kalian ke sains sebentar lagi. Tunggu saja dengan tenang hingga spesimen mutan disiapkan. Mutan perempuan lebih memilih mati daripada menyerah. Akhirnya dia menyiram dirinya dengan bensin dan meledakkan dirinya. Saat ini, Tuong Vi hampir menghabiskan darah Ethan namun penampilannya tetap tidak berubah. Dalam kemarahan, dia menyerang Ethan secara agresif. Pada saat kritis, Kim menyerbu masuk dengan membawa pistol. Tuong Vi dipukuli dan mundur terus-menerus. Mereka mungkin pergi bersama Tuong. Tapi Tuan Kim berbicara dengan arogan. Dia bisa mengalahkan Chang Wei dalam 3 menit. Dia tidak tahu bahwa keputusan ini akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Namun, dia sebenarnya punya bakat. 3 gerakan, 5 gerakan, dibagi 2, wawancarai semua titik akupuntur Tuong Vi. Tidak pernah terpikir Tuong Vi masih dalam tahap evolusi. Dengan suara gemuruh, kekuatan bertarung Tuong Vi langsung mengoyak langit. Baru pada saat itulah Tuan Kim menyadari betapa parahnya masalahnya. Namun terlambat, istrinya terluka parah oleh mutan yang datang menyelamatkannya. Akhirnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Dan inilah harga dari kesombongan. Untuk membalaskan dendam istrinya, Tuan Kim meluncurkan kursus pelatihan khusus yang mendesak untuk Ethan. Di bawah bimbingannya, Tuong mengendalikan kekuatan super secara bertahap mencapai kesempurnaan. Tuong Vi membawa adiknya kemana-mana untuk menimbulkan kekacauan. Seluruh kota menjadi panik. Dia bersiap untuk menculik Dewi Tie Kie untuk dijadikan istrinya. Saat ini, Ethan dengan cepat berlari mendekat. Musuh bertemu, mata saling memandang penuh kebencian. Keduanya mulai berkelahi di truk jalan raya. Namun dalam menghadapi kekuatan absolut, Ethan masih terluka. Dia tersingkir hanya setelah beberapa gerakan. Dia akan memulai serangan jarak jauh. Di jalan raya tempat mobil melaju kencang, dia melakukan adu pisau dengan Tuong Vi. Tie Kie ingin membantu Ethan tetapi tiba-tiba gagal dan diusir. Tuong Vi menikam jantung Ethan ketika dia mencoba menyelamatkannya. Dia langsung dipukuli. Di sisi lain, Tuan Kim menemukan adik laki-laki Tuong Vi. Itulah mutan yang memukuli istrinya sampai mati. Kali ini dia menggunakan jarum baja leluhur yang besar. Setelah beberapa tusukan, kemampuan bertarung mutan tersebut menurun tajam. Namun unta kurus lebih besar dari kuda. Tuan Kim masih kalah dari musuh dan terluka parah. Dalam keputusasaannya dia harus meledakkan pipa gas tersebut. Dia membalas pembunuhan istrinya dengan nyawanya sendiri. Di jalan raya, keduanya mencabut pedang mereka dan melemparkannya dan bersiap bertarung sampai mati. Saat ini, teriakan minta tolong dari orang-orang yang terjebak terdengar dari belakang. Seperti kata pepatah, semakin hebat pidatonya, semakin besar pula tanggung jawabnya.
Atan dengan tegas membuka pintu mobil dengan pisau. Tuong Vi memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan pukulan fatal. Pada saat ini, Tie Kie tiba-tiba bergegas keluar untuk memblokir pisau untuknya. Atan sekarang benar-benar marah. Dia mengambil sepotong kaca temperet dan melemparkannya dengan sekuat tenaga. Tuong Vi tanpa sadar melawan. Pisau itu bertabrakan dengan pecahan kaca, menyebabkan dia kehilangan penglihatannya. Atan segera bergegas dan melepaskan jurus pamungkasnya. Pisau itu menusuk tubuhnya. Setelah 77-49 kali, Tuong Vi akhirnya mengakhiri hidup kriminalnya. Film berakhir di sini. Saya ingin tahu apa pendapat Anda tentang film mutan dalam negeri ini. Apakah itu layak mendapat peringkat bintang 5? Jadi itulah akhir dari penjelasan review film hari ini. Sampai jumpa lain waktu.